merasa bersalah karena saya punya keponakan, saya tidak bisa. Iya sudah. Dua saya punya keponakan, Sampai gabus sih. Sampai gabus. Capek gabus nah, ini istri makin saya. hari makin Saya merasa repot karena istri saya tidak bisa. Kisah pilu seakan tak ada habisnya, dari para korban kapal tenggelam, kapal layar motor, KLM, Nurul Salsa. Seorang bocah harus melepas ibunya di tengah perjuangan mencari pertolongan, usai kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Kapal KLM Nurul Salsa tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kecamatan Bontosikuyu, Kepulauan Selayar. Kapal tenggelam saat berlayar dari Pulau Jampea, Kecamatan Pasimasunggu ke Pelabuhan Rauf Rahman, Benteng, Ibu Kota Selayar pada Rabu, 15 Juli 2026, lalu. Diska Yanti usia 8 tahun, menanggung duka pilu yang mendalam. Ia harus kehilangan seorang ibunya, meninggal dunia di atas pelampung, saat bertahan selamat dari tragedi tenggelamnya KLM Nurul Salsa. Awalnya, Diska Yanti dirangkul oleh sang ibunya, tak terpisah dengan ayahnya, usai terjatuh dalam air saat KLM Nurul Salsa tenggelam. Mereka berpegangan sambil memegang erat pelampung gabus dari KLM Nurul Salsa, usai kapal tenggelam. Mereka bersama 6 orang penumpang lainnya di atas gabus itu. Memasuki Rabu malam, hempasan ombak semakin kuat menerpa mereka. Pegangan ayah kepada ibunya terlepas, hingga terpisah sampai saat ini. Diska Yanti masih bertahan bersama ibunya pada pelampung gabus. Ia bersama penumpang lainnya, mereka hanyut terbawa air gelombang tinggi sudah cukup jauh dari lokasi kapal tenggelam. Memasuki hari ketiga, Ibunda Diska sudah kehabisan tenaga bertahan mengapung dalam air. Nyawanya tidak bisa diselamatkan, sudah tidak mampu bertahan mengapung kasihan, kata paman Diska, Andi Samad, yang ikut jadi korban dan satu pelampung dalam peristiwa itu, saat menceritakan peristiwa itu kepada Bupati Selayar HM Natsir Ali, Minggu, 19 Juli 2026. Setelah evakuasi korban saya merasa bersalah karena saya punya keponakan, saya tidak bisa. Iya sudah. Dua saya punya keponakan, Sampai gabus sih. Sampai gabus. capek gabus nah, ini istri makin saya. hari makin Saya merasa repot karena istri saya tidak bisa saya lepas. Kalau saja saya lepas, dia tidak bisa bertahan, langsung dia tenggelam ke bawah, Pak. Jadi saya tidak bisa jauh-jauh, jadi saya punya keponakan. Ada jarak jauh-jauh karena saya tidak bisa terlepas, tidak bisa jauh dari istri saya. Capek Jadi nih saya itu punya baru. keponakan itu saya taruh Umur di berapa? samping ini, di samping saya. Umur berapa? itu baru tamat SMA 1. Mau masuk ke bukan Selayar untuk dapat BD uang apa itu. Ada Ya, ambil uang warna di apa situ. itu namanya itu? Satu Itu yang dia sudah. mau terima itu uang di Selayar, Pak. Jadi ikut. Setelah dia tidak ada, saya fokus sudah sama ini anak-anak. Saya bilang kita saja begini. Yang penting kita ini yang di atas ini jangan lagi ada yang turun. Jadi ini yang dipegang, baru kami dorong cepat itu. Gabus, karena kami lihat motor. Jadi saya turun ke bawah sama anak itu, ada cewek lagi di situ yang pingsan itu karena sudah capek sekali. Jadi saya bilang ini kau pegang ini, karena mamanya sudah meninggal. Jadi saya dorong ke bawah itu. Setelah sampai di motor itu, alhamdulillah, karena sudah sampai di motor itu baru saya tidak bisa goyang lagi, tidak bisa bergerak. Seandainya dari situ kami tidak bisa bergerak, belum didapat barangkali karena masih jauh. Jadi ada cerminnya itu yang dikasih itu pantul-pantul. saya kasih pantul-pantul begini, jadi itu dia lihat itu. Ya, ayo mewah medul. Siap. Bupati, bagaimana Bapak menyikapi penemuan 5 orang korban ini, Pak Bupati?
Ya alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah. Ini kan luar biasa. Sudah 4 hari di laut, tidak ada makanan, tidak ada minum. Mereka alhamdulillah masih bisa dapat diselamatkan oleh KM Sinar Matuangin kerjasama dengan KM SAR Kamajaya. Saya kira tetap kita lakukan pencarian. Komunikasi kami terakhir dengan Pak Bupati Pangkep dan Kepala BPD. Alhamdulillah hari ini membuahkan hasil. Kita bisa menemukan lagi 2 orang korban yang selamat atas nama Nurmiati dan atas nama Jasmal. Saat ini sudah di atas kapal dan rencana insya Allah akan dibawa ke puskesmas untuk diberikan bantuan tahap 1, tahap pertama. Ini kan data korban ada kesimpang siuran Pak Bupati. Data yang valid berdasarkan laporan Pak Bupati bagaimana Pak? Kalau data yang valid mungkin bisa dicek langsung ke Sabandar. Oh iya. Karena kami kan tidak tahu pasti untuk jumlah penumpang yang pasti termasuk barang yang dimuat. Saya kira untuk konfirmasi pastinya Bapak bisa langsung ke Sabandar. Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah Pak Bupati? Ya, saat ini kita tetap melakukan pencarian. Dengan melakukan koordinasi karena saat ini angin mengarah ke timur, mengarah ke Pulau Pangkep, makanya kami melakukan koordinasi. Targetnya berapa hari pencarian Pak Bupati? Insya Allah semampu kami. Basarnas, TNI, Polri, KRI, Angkatan Laut kita maksimalkan tetap sampai betul-betul batas waktu yang normal yang bisa dilakukan. Ada yang mau disampaikan terakhir untuk keluarga korban dan lain-lain masyarakat Selayar Pak Bupati? Saya kira kita patut berbelasungkawa termasuk pemerintah daerah, seluruh masyarakat. Kita memberikan dorongan dan semoga keluarga yang ditinggalkan ini tetap diberikan ketabahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.